Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihi alladzi akmalahu wartadahu wassalatu wassalamu ala nabiyhi sayyidina Muhammadin alladzi jitabahu min khalqihi wastafahu. Wa ba'du wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiramil barrati wa arwahi jama'ihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin al-kamil wa syahada wa salihin wa husna syahada wa li fadil kitab al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Al-babul khamisu, adapun ini ialah bab yang kelima, fi ahwali malakil mauti, mengenai kondisi-kondisi malaikat maut. Kaifa ya'khudul arwaha, bagaimana ya'khudhu mencabut malaikat maut al-arwaha terhadap ruh-ruh. Dzukira fi kitabis suluki an Muqatil. Sulaiman, ini kalau dalam kitab yang lain disebutkan an Muqatilin bin Sulaiman. Dzukirah dituturkan fi kitabis suluki di dalam kitab as-suluk an Muqatilin dari Imam Muqatil bin Sulaiman. Inna malakal mauti, sesungguhnya malaikat maut, kana kondisinya lahu dimiliki malaikat maut itu sarirun ranjang fis sama isabiati di langit yang ketujuh. Dalam kitab suluk menurut Muqatil bin Sulaiman, beliau menyampaikan bahwa malaikat maut itu mempunyai ranjang di langit yang ketujuh. Wa yuqalu fir rabi'ati, dan dikatakan oleh satu pendapat fir rabi'ati, di langit keempat. Ranjang itu terdapat di langit keempat. Khalaqallahu ta'ala min nurin, Allah telah menciptakan ranjang tersebut min nurin, dari cahaya. Walahu, dan dimiliki malaikat maut itu sab'una alfa qaimatin, 70.000 kaki. Malaikat maut itu diciptakan dari cahaya dan memiliki 70.000 kaki. Walahu arba'atu alafi janahin, juga memiliki 4.000 sayap. 70.000 kaki, 4.000 sayap. Mamlu'un jami'u jasadihi bil uyuni, mamlu'un yang dipenuhi, jami'u jasadihi seluruh jasad malaikat maut, bil uyuni dengan mata. Wa al-suni, dan lisan, jasadnya malaikat maut itu dipenuhi dengan mata, wa al-suni, dan juga lisan. Jadi malaikat maut memiliki 70.000 kaki dan memiliki 4.000 sayap.
tubuhnya malaikat maut itu dipenuhi dengan banyak mata dan berbagai lidah. Walaysa a'adun minal khalqi minal adamiyyina wa tuyuri wa kullu dhi ruhin illa walahu fi jasadihi wajhun wa ainun wa yadun wa udunun bi'adadi kulli insanin. Walaysa dan tidak ada ahadun sosok seorang pun minal khalqih dari makhluk Allah minal adamiyyina nyatanya dari manusia wa tuyuri begitu juga burung-burung wa kullu dhi ruhin begitu juga setiap makhluk yang memiliki nyawa atau ruh illa kecuali walahu dimiliki malaikat maut fi jasadihi pada tubuh malaikat maut itu wajahun wajah wa ainun dan juga mata wa yadun tangan wa udunun dan telinga bi'adadi kulli insanin dengan hitungan sejumlah semua manusia. Jadi tidak ada satu makhluk pun dari manusia, burung-burung dan setiap yang memiliki ruh, melainkan pasti malaikat maut di tubuhnya terdapat wajah, mata, tangan, telinga, dengan hitungan sebanyak semua makhluk Allah atau semua manusia. Fayakhudhu bitilkal yadi. Malaikat maut, maka malaikat maut merenggut ruh. Fayakhudhu maka merenggut malaikat maut bitilkal yadi dengan tangan itu yang di tubuhnya ar-ruhah pada ruh. Di malaikat maut akan merenggut ruh dengan tangan yang ada di tubuh itu. Wa yanzuru bil wajhi dan ia memandang orang yang akan dicabut nyawanya bil wajhi dengan wajahnya alladzi yuhadhihi yang paralel artinya berdampingan di tubuhnya. Ya enggak kebayang. Walidzalika yakbidu ruhal makhluqina. Walidzalika dan karena itulah yakbidu mencabut siapa malaikat maut ruhal makhluqinah artinya dapat mencabut ruhal makhluqinah pada ruh-ruh makhluk di setiap tempat fi kulli makanin di setiap tempat bisa mencabut ruh setiap makhluk dimanapun berada. Wa yuqalu Fa'idha matat nafsun fid dunya. Lalu apabila mati seseorang telah wafat fid dunya di dunia, zahaba min jasadihi maka hilanglah dari tubuh malaikat itu suratuha apa bentuk orang itu. Jadi menyesuaikan berarti ini, menyesuaikan dengan kondisi makhluk atau manusia yang dicabut, yang menempel di tubuh malaikat maut. Wa yuqalu dan dikatakan innalahu arba'ata aujuhin. Sesungguhnya malaikat maut, innalahu sungguhnya dimiliki malaikat maut arba'ata aujuhin 4 wajah. Wajahun qadamahu. Satu wajah di depannya wasani ala ra'sihi dan yang kedua di atas kepalanya wasalisu ala dhuhrihi dan yang ketiga di atas punggungnya warabi'u tahta qadamaihi dan yang keempat di bawah kedua telapak tangannya. Ada yang berpendapat bahwa malaikat memiliki 4 wajah. Yang satu wajahnya di depan, yang kedua di atas kepalanya, dan yang ketiga di atas punggungnya, dan yang keempat di bawah kedua telapak kakinya.
Fayakhudhu arwahal anbiya'i, maka malaikat maut akan mencabut ruh-ruh para nabi. Wal malaikati, juga para malaikat, min wajhi ra'sihi, dari wajah yang berada di kepalanya. Jadi kalau malaikat itu ingin mencabut ruh para anbiya dan para malaikat, maka yang bertugas adalah wajah yang berada di kepalanya. Wa arwahal mu'minina, dan kalau ingin mencabut arwah orang-orang beriman, min wajhi qadamihi, maka yang mencabut adalah yang berada di depannya, di wajahnya, dari wajah yang berada di depannya. Kalau ingin mencabut ruh-ruh orang yang beriman, maka yang bertugas adalah wajah yang berada di depannya. Wa arhal kafirina min wajhihi wara'a dhahrihi, dan sedangkan ruh-ruh orang kafir akan dicabut dari wajah belakang punggungnya. Wa arwahal jinni min wajhi qadamaihi, dan adapun ruhnya jin yang akan dicabut dari wajah yang berada di telapak kakinya. Jadi yang awal tadi, kalau malaikat maut akan mencabut, mengambil ruh para nabi dan para malaikat, itu tugas wajah yang ada di kepalanya. Dan ia akan mencabut ruh-ruh orang yang beriman dari wajah yang depan. Para anbiya, para malaikat, dari wajhi ra'sihi, yang ada di kepalanya, wajah yang ada di kepalanya. Kalau ingin mencabut arwahnya orang beriman, min wajhi qudamihi, dari wajah yang ada di depan. Kalau ingin mencabut roh-roh orang kafir, maka wajah yang ada di belakang punggungnya. Dan ketika ingin mencabut ruhnya jin, maka yang akan bertugas adalah wajah yang terdapat di telapak kakinya. Wa ihdari rijlaihi ala jisri jahannamah. Wa ihdari rijlaihi, dan salah satu dari kedua kaki malaikat maut, ala jisri jahannamah, berada di atas jembatan neraka jahanam. Kakinya malaikat maut itu salah satunya, entah yang kanan atau yang kiri, itu terdapat atau ada pada jembatan neraka jahanam. Wal ukhra ala saririn fil jannati. Wal ukhra, sedangkan satu kaki yang lainnya, ala saririn, terdapat atau berada di atas ranjang, fil jannati, yang ada di surga. Kedua kakinya, yang satu berada di neraka, yang satunya berada di surga. Wa yuqalu fi azamihi, dan satu pendapat mengatakan mengenai ukuran besar malaikat maut, annahu, sesungguhnya malaikat maut, lau subba, seandainya dituangkan, ma'u jami'il buhuri, air semua lautan, wal anhari, dan juga sungai, ala ra'sihi, atas kepalanya, ma waqa'at, maka tidak akan menjatuhi, minha, dari seluruh air lautan dan sungai, kutrotun, apa satu tetes, alal ardi, ke atas bumi. Jadi ini sama seperti yang dijelaskan pada keterangan sebelumnya, bahwa ada satu pendapat mengenai ukuran besar malaikat maut, ya, bahwasannya seandainya dituangkan air semua lautan dan sungai-sungai di atas kepala malaikat maut, maka tidak akan jatuh setetes pun dari atas itu ke bumi. Jadi tidak bisa, saking besarnya. Wa yuqalu innallaha ta'ala ja'ala dunya, dan wa yuqalu, dikatakan,
Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala ja'ala dunya, menjadikan atau menciptakan siapa Allah ad-dunya kepada dunia, bi asriha, dengan segala isinya, fi jambi malakil maut, di sisi malaikat maut itu. Jadi dikatakan oleh satu pendapat, sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan dunia dengan segala isinya di sisi malaikat maut itu, kakhawanin, seperti apa? Meja makan. Berarti saking kecilnya ciptaan Allah ini yang ada di muka bumi serta isinya, kalau dibandingkan dengan malaikat maut. Karena ketika Allah, innallaha ja'ala dunya bi asriha, Allah menciptakan dunia serta isinya fi jambi malakil maut, yakni berada di sisi malaikat maut. Kakhiwanin, seperti apa? Meja makan kecil sekali, berarti ketika dia ada di hadapan kita itu. Qad wudi'a baina yaday rajulin ya'kula minhu ma syaa. Qad wudi'a, yang sungguh telah diletakkan, baina yaday rajulin, di hadapan laki-laki, liya'kulahu, untuk memakan siapa rajul, minhu, dari hidangan, ya, ma syaa, sesuka dia. Jadi ini gambaran bahwasannya antara malaikat maut dan hidangan, malaikat maut itu jauh lebih besar. Ibarat kita berada di depan hidangan, meja makan yang kecil, sedangkan kita itu adalah malaikat mautnya, dan ada di hadapan kita hidangan itu hanya tinggal ambil aja apa yang kita mau. Jadi tidak, jangkauannya nggak terlalu jauh, saking besarnya malaikat maut. Fakadzalika dunya, fakadzalika malakul mauti. Maka begitu pula malaikat maut fil khalaiki, terhadap para makhluk. Yuqallibud dunya, malaikat maut dapat membolak-balikan dunia. Kama yuqallibul adamiyah, sebagaimana manusia dapat membolak-balikan dirhaman terhadap dirham, uang logam, ya, katakanlah uang koin itu ya. Jadi malaikat maut itu bisa membolak-balikan, ngelempar bolak-balik, ya, apa gambar seratusan, gambar rumah atau apa begitulah yang ada di gambar uang logam itu. Jadi malaikat maut bisa seperti itu, sebagaimana manusia bisa membolak-balikan uang logam. Wa yuqalu, dan dikatakan, la yanzilu malakul maut illa alal anbiya. Dan satu pendapat dikatakan bahwasannya malaikat maut itu tidak turun ke muka bumi, tidak turun mengenai mencabut ruh, illa alal anbiya, kecuali kepada para nabi wal mursalin, dan juga kepada para utusan. Makanya ada kisah Rasulullah saat ingin dicabut nyawanya, masih bertamu kepada Rasulullah dan para nabi dan utusan yang lainnya. Walahu khalifatun ala qabdi arwahis siba'. Walahu, dan bagi malaikat maut, khalifatun, ya, memiliki, maksudnya khalifatun, memiliki wakil, ala qabdi arwahis siba', untuk mencabut ruh-ruh berbagai hewan buas, wal bahaim, dan berbagai hewan-hewan ternak. Yaqulu innallaha ta'ala, dan dikatakan oleh satu pendapat, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala, idza afna, apabila memusnahkan siapa Allah khalqahu, pada makhluknya, minan nasi, nyatanya dari manusia, wa ghairuhum, dan selain manusia, afna tilkal uyun, maka Allah akan melenyapkan berbagai mata, allati fi jasadihi, yang berada di tubuh malaikat itu, kulliha, secara keseluruhan. Wa baqiya thamaniyatun minal makhluqin, dan tersisalah 8 minal makhluqin, dari makhluk-makhluk Allah, yuqaluhum Israfil,
Dan dikatakan yang 8 itu adalah malaikat Israfil, malaikat Mikail, malaikat Jibril, malaikat Israel. Ini yang 4. Wa arba'atun min hamalatil arsyih, dan yang keempat yaitu adalah malaikat pemanggul arasy. Itulah tugas-tugas dari malaikat-malaikat yang kita pelajari. Kita masih belajar bersama di bagaimana malaikat maut ketika ingin mencabut ruh dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mutalaah bersama pada penjelasan tentang batas akhir ajal manusia. Ya, batas akhir ajal manusia. Itu saja pembelajaran atau mutalaah saya pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan umumnya para mustami'in. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.